Fenomena sekarang ini sedang kembali booming penangkapan hantu-hantu yang seakan-akan sengaja didokumentasikan dengan berbagai macam tujuan, entah itu menghibur atau apapun. Dalam Islam sendiri dan menurut kajian ruqyah, mungkin tidak sih makhluk jin yang sebenarnya sifatnya goib itu terekam oleh mata manusia hingga tertangkap alat modern seperti kamera, Ustadz? Monggo. Kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi Islam, ya, dari bahasan-bahasan kitabnya para ulama. Di antaranya ini saya sedang bawa kitab Al-Kaukabul Ajuj, ya, karya Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saghaf. Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saghaf di halaman ke 193. Jin banyak sekali perwujudannya. Bahkan di sini dikatakan al-jinnu ajsamun hawaiyatun au nariyah. Jin itu secara lahiriahnya bangsa mereka, jasadnya itu adalah jasad yang bentuknya itu seperti udara. Tapi juga mereka itu diciptakan dari api oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Wa sahha khabar annahum thalathatu asnaf. Dan dijelaskan pula pada suatu khabar, bahkan dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan hal ini, annahum thalathatu asnaf. Jin itu mempunyai tiga jenis. Yang pertama tu ajnihatin yatiruna biha. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai sayap melayang-layang dengan sayap tersebut. Wahayyatun. Kemudian yang kedua adalah jenisnya ular, ya. Wa akharuna yahilluna wa yata'anun. Dan yang lain-lainnya mereka ada yang menetap, ada yang berpindah-pindah. Jin ini termasuk makhluk yang Allah kabarkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, ya, di juz 8, sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia secara umum. Secara umum itu tidak bisa dilihat. Namun Allah memang memilih beberapa dari hamba-hambanya dari kalangan manusia untuk bisa melihat mereka. Siapa itu? Tentu para nabi dan rasul. Itu pun untuk menyampaikan risalah nubuwah, risalah tauhid, supaya apa? Supaya para jin tersebut juga mengesahkan Allah Jalla Jalaluh. Karena inilah faedah dari apa yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali apa? Untuk apa? Liya'budun, untuk menyembahku. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, liya'budun maknanya adalah liyuwahidun, untuk mentauhidkan aku, untuk mengesahkan aku, dan menyembah tanpa ada noda-noda kesyirikan sedikit pun. Itu yang diwajibkan bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin. Inilah mengapa Allah izinkan para nabi dan rasul untuk bisa melihat bangsa jin. Itu juga para aulia Allah, para wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka juga terkadang ditampakkan Allah untuk bisa melihat sebagian dari alamnya bangsa jin. Ditampakkan untuk apa? Sekali lagi untuk mendakwahkan dan sebagai wujud karomah, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi kan pertanyaannya, ya, maaf ini saya kemana-mana. Pertanyaannya, apakah mungkin bangsa jin itu bisa dilihat oleh mata manusia secara keseluruhan? Apalagi kejadian yang ada di Cianjur, ya, yang sampai kursinya, mejanya bisa terbang-terbang. Atau mungkin penampakan kuyang yang ada di Kalimantan. Ya, di Kalimantan itu. Sebenarnya ini bisa, jawabannya sangat mudah sekali, dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bentar, ini ada di halaman yang lainnya. Yakni bangsa jin itu terkadang menjelma sebagai umarul bait, sebagai jin yang menunggu rumah, ya. Nah, di sini pernah diceritakan
Ya ketika perang Ahzab atau perang Khandaq itu ada salah seorang sahabat dari Ansor ya, yang tiba-tiba pulang, istrinya ada di luar rumah. Nah kemudian istrinya itu diarahkan tombak sama suaminya, karena mereka itu baru menikah, tiba-tiba melihat istrinya ada di luar rumah. Akhirnya cemburu itu suaminya, akhirnya tombaknya itu diarahkan kepada istrinya ya. Kemudian istrinya itu menenangkan si suami, ya jangan kamu marah dulu, silahkan masuk dan lihat apa yang ada di rumah. Nanti kamu akan tahu dan pasti akan memberikan udzur kepadaku sampai mengapa aku ini bisa sampai keluar dari rumah. Akhirnya ketika masuk ke dalam rumah, ya, masuk ke dalam rumah, ternyata dia lihat ada ular besar. Ular besar, nah ini di sini katakan ular besar yang sedang melingkar di atas kasurnya. Kemudian pemuda itu langsung menikam ular tersebut dengan tombaknya, sampai ular itu gelepar di atas tombaknya. Nah waktu dia itu keluar, tiba-tiba si pemuda yang tadi menusukkan tombaknya ke arah ular juga langsung jatuh dan langsung meninggal. Bukan sekedar jatuh saja, beliau langsung meninggal. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, faqala Nabi SAW, maka beliau bersabda, istaghfiru li sahibikum, mintalah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian ini. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati jinnan qad aslamu, sesungguhnya di Madinah ini ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Fa idza raaitum minhum syai'an, apabila salah seorang di antara kalian melihat penampakan dari ular tersebut, fa'dinuhu thalathata ayyam, ya, maka kita disuruh mengizinkan ular itu tinggal menetap selama 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Tapi ketika mereka itu masih nampak, ya, setelah 3 hari, faqtuluhu, maka hendaknya kalian membunuhnya, karena ular tersebut pastilah setan. Pasti ada yang bertanya-tanya, waduh, lama banget di sini 3 hari. Nanti ularnya ngendok di situ, bahaya gitu ya. Atau jangan-jangan belum 3 hari sudah menelan isi rumah. Iya, betul. Maka di sini ada lafaz yang lain yang mengatakan inna li hadhil buyuti awamiro. Sesungguhnya di rumah ini, di rumah-rumah kalian ini ada yang namanya awamir. Awamir itu jin yang menunggu, jin penunggu ya. Fa idza raaitum syai'an minha, apabila salah seorang di antara kalian melihat penampakan dari mereka, faharriju alaihi talatan, hendaklah dia itu menggertaknya 3 kali. Kalau orang Jawa bilang menggusah, mengusir 3 gitu kali. Ya, usir 3 kali. Hus. Ya. Fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafir. Apabila dia langsung pergi, ya sudah biarkan. Tapi kalau tidak pergi, bunuh, karena berarti ular itu ingkar, kafir. Ya, kalaupun dia jin, berarti jin yang kafir. Seperti itu ya. Nah dari hadis ini sebenarnya sudah jelas, ya, jelas bagi kita sekalian bahwasanya jin ketika menampakkan diri ke dalam wujud nyatanya, ke dalam wujud yang padat, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa melihat penampakan jin tersebut. Sama seperti ular yang dibunuh oleh pemuda Ansor ini. Ya, para sahabat termasuk Rasulullah SAW melihat ular jelmaan jin itu masih menggeliat di tombak yang ada yang ditancapkan ke tanah oleh pemuda itu. Jadi masih kelihatan bangkai dari jin itu. Ini dalil bahwasanya jin itu ketika nampak dia berubah bentuk kepada wujud yang padat, maka dia bisa dilihat oleh semua orang. Namun catatannya di sini, ya, yang mesti diperhatikan baik-baik, ketika jin itu
masih dalam keadaan yang gaib, ya, masih dalam keadaan yang tak kasat mata, saat ada orang yang bisa melihatnya, ya. Kok dirinya, misal di suatu tempat ada penampakan kuntilanak yang melihat cuma si fulan, teman-teman yang lain tidak bisa melihat, maka si fulan ini terkena gangguan jin, ya. Bahkan di sini kalau dia itu mengaku-ngaku sebagai orang yang mempunyai kelebihan, ya, mempunyai apa istilahnya, kemampuan yang spesial, maka kata Imam Syafi'i orang tersebut dicap sebagai pendusta. Ini di halaman 193 dikatakan, qala Syafi'i, berkatalah al-Imam Asy-Syafi'i, wa man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira bi mukhalafatihil Qur'an. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat mereka, maksudnya adalah bangsa jin, kita tolak persaksiannya, dia dicap sebagai pendusta, ya. Kalau dia ahlul hadits, maka adalahnya akan dihapuskan, ya, dan dia tidak bisa jadi saksi karena sudah dicap pendusta. Perkataannya itu sudah langsung gugur. Kalaupun toh dia mendakwahkan tentang tauhid, dakwah tauhidnya pun gugur karena dia sudah ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud yang tak kasat mata itu. Ya, kalau ngaku-ngaku ke halayak ramai, ya. Wa uzira li mukhalafati, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Nah, siap Ustadz, berarti apakah bisa terlihat di kamera ya, manusia, kamera manusia, ya, kamera modern Ustadz, bisa terekam? Pertama, gitu ya? Ya, kalau kita bicara dari segi ilmu metafisik, memang ada beberapa rapalan-rapalan tertentu untuk bisa menangkap sinyal aura, ya, sinyal energi dari bangsa jin tersebut untuk bisa ditampakkan ke dalam kamera. Namun kebanyakannya saya yakin 100% rata-rata itu settingan. Ya, itu settingan. Karena wujudnya amat sangat nyata, ya. Iya, kalau saya dulu kan nyantri di kantor. Jadi di daerah sana itu kalau ada cahaya merah mau hinggap ke rumah orang, kalau ketahuan kelihatan sama orang, cahaya itu meleduk duluan, hilang duluan. Semacam santet begitu, Ustaz? Iya, semacam santet. Siap. Dan mereka sebenarnya kalau kelihatan sama manusia, merekanya ndak pede. Iya, jin juga punya rasa was-was, khawatir manusianya lebih ganas. Iya, betul. Masalahnya kalau mereka itu sudah nampak di alam kita, di alam manusia, secara otomatis hukum alam manusia itu berlaku bagi bangsa jin. Berarti artinya kalau dia wujud di mata kita, ketika kita mukul, dia akan merasakan yang kita pukul gitu ya, Ustadz, ya? Iya, dia akan merasakan pukulan kita dan bisa langsung wassalam itu. Mantap. Bisa langsung mati, itu sama seperti kisahnya pemuda Ansor yang bunuh ular jelmaan jin tadi, itu. ya. Siap. Ya, kan pada hakikatnya jin itu lebih selamat kalau dia itu dalam keadaan tak kasat mata. Ya. Kalau misal dibunuh sebenarnya salah jinnya, suruh siapa nampak-nampakin di alam manusia.